bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Indah Gabriel. Saya dari mahasiswi Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 5. Di sini saya akan membahas sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik yang diampu oleh dosen Ibu Fitriana Selvia, SIKOM MPA. Oke, di sini saya akan membahas mengenai korupsi dan politisasi bansos pada sistem politik Indonesia pada masa COVID-19. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya, ada dugaan bahwa bantuan sosial tersebut yang ditunjukkan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan salah satu tersangkanya Menteri Sosial pada saat itu, yaitu Juliari Batubara. Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos yang terjadi di Indonesia, terutama di level pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi. Ini terdapat 107 kasus dugaan penyelewengan dana bansos sosial bagi warga terdampak COVID-19 hingga akhir Agustus tahun 2020. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus yang cukup besar untuk mencegah dan menangani pandemi COVID-19 bagi warga yang terdampak. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga yang prioritasnya penggunaannya masih bisa ditangguhkan. Kucuran dana bansos sebesar 62 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah COVID-19. Bagi Edelman 1993, sebuah realitas dapat dibingkai sesuai dengan apa yang kita tafsirkan, karena realitas sosial berpotensial diubah dengan cara di mana pengamatan dibingkai dan dikategorikan. Sebuah realita yang sama bisa saja menjadi berbeda ketika dibingkai dan dikategorikan secara berbeda. Kajian potensi korupsi dana bansos di masa pandemi COVID-19 ini juga mengaitkan antara teori farming dan relasinya dengan konsep faktor politik media kaya, teori institusional, dan konsep regain public trust on public institutions. Dari sisi teori aktor politik dan relasinya dengan farming media, para pejabat negara atau pusat maupun daerah yang pertanyaannya akan dianalisis dalam konteks politik, positioning dirinya tidak melulu dilihat semata-mata sebagai pejabat publik, akan tetapi juga ditempatkan sebagai aktor politik yang secara aktif saling bersaing dalam merebutkan makna terkait citra diri dan citra kebijakan atau institusinya dalam ruangan pemberitaan media massa. Masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Pola hubungan patron-klien adalah salah satu karakteristik masyarakat tradisional agraris. Dalam hubungan ini, seorang patron yang taraf sosioekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah, dengan imbal balik berupa dukungan personal kepada sang patron. Pola yang informal dan timbal balik ini mengakar dan tidak lenyap dengan datangnya era demokrasi elektoral. Ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi hidupnya politik klientelistik. Patron-patron baru, yaitu para politikus yang berkompetisi dalam ajang pemilihan umum, berupaya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih atau klien lewat pemberian materi, baik itu berupa uang, barang, maupun jasa. Politikus yang memiliki akses ke sumber daya keuangan publik dapat menggunakan bansos. Misalnya,
untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih. Ada beberapa alasan mengapa klientelisme bertahan bahkan berkembang di tengah perubahan sosial. Salah satunya adalah kemiskinan. Masyarakat miskin lebih cenderung menerima pemberian materi yang tidak seberapa dari para politikus ketimbang menuntut kebijakan yang lebih komprehensif atas permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos. Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerima bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial atau Kemensos melakukan penetapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Penetapan penerimaan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atas usulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di Pemda untuk bansos berbentuk barang atau jasa. Masalah pertama adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Masalah kedua pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas petunjuk sebagai penyediaan paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lainnya. Misalnya, penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kalangan bawah. Pemerintah mengupayakan semua cara agar dapat mempertahankan kehidupan masyarakat di Indonesia. Cara seperti mengalokasikan dana hingga berhutang dengan negara lain telah dilakukan. Cara-cara tersebut menghasilkan dana yang cukup untuk membantu masyarakat. Bantuan berupa sembako, tunjangan, ataupun berupa gaji disalurkan untuk masyarakat bertahan hidup. Di saat pandemi seperti ini, tiba-tiba muncul sosok atau seseorang berkedudukan penting di negeri ini. Beliau datang dengan berita kasus korupsi yang bukan hanya mengambil uang negara, tetapi juga mengambil hak rakyat. Dana yang seharusnya disalurkan berupa bantuan sosial untuk masyarakat makan sehari-hari. Uang itu dipakai untuk senang-senang dan membeli barang mewah, sedangkan rakyat sengsara tidak bisa makan dengan tenang. Banyak atau kecil jumlah korupsi per orangnya, tetapi itu memberi dampak yang sangat amat besar terhadap masyarakat. Pada tahap penyaluran, bansos dalam berbentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kemensos untuk penyaluran bahan bantuan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat kalangan bawah. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bansos COVID-19 dan koordinasi dari pemerintah. Juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial COVID-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu masyarakat terdampak kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini adalah masyarakat miskin. Peranan dari lembaga-lembaga pemerintah negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Oke, kesimpulan pada kasus ini yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah dan juga perekonomian di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerimaan bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintahan dalam proses regulasi dana bantuan COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah dan perekonomian negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai korupsi dan politisasi bansos pada sistem politik Indonesia pada masa COVID-19. Harapan saya semoga masyarakat yang kurang mampu dapat menerima hak bansos tersebut dengan layak, dan harapan saya semoga pemerintah lebih teliti dan berwaspada agar tidak ada lagi kasus korupsi untuk bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.